Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada seminar kali ini. Kemudian sebelum kita memulai acaranya, mari sama-sama kita membaca basmaullah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, maka izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada seminar kali ini, yaitu pertama pembukaan, kemudian pemaparan materi dari para narasumber, dan kemudian penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan untuk para narasumber, yaitu saudari Dia Prasti. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Ain atas waktunya. Untuk para panitia silakan boleh share screen. Baik, kali ini kita akan membahas tentang COVID-19. Pembahasan yang pertama yaitu ada pengertian COVID, yang kedua yaitu penemuan COVID, yang ketiga gejala COVID, yang keempat penyebaran COVID, yang kelima penularan COVID, dan yang terakhir pencegahan COVID. Slide selanjutnya. Yang pertama yaitu pengertian COVID. COVID atau coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius, seperti Middle East Respiratory Syndrome, atau yang sering disebut MERS, dan sindrom pernafasan akut berat, atau yang sering disebut SARS. Boleh slide selanjutnya. Nah, penemuan COVID. Pertama kali, virus ini terjadi pada akhir Desember 2019 di Wuhan, atau Tiongkok. Pemerintah Tiongkok mengonfirmasi kebenaran adanya virus baru ini pada Badan Kesehatan Dunia, yaitu WHO, pada 7 Januari 2020. Dan pada 30 Januari 2020, WHO menetapkan wabah COVID-19 sebagai darurat global. Status tersebut kemudian ditingkatkan menjadi pandemi global pada 11 Maret 2020. Oke, slide selanjutnya. Nah, gejalanya yaitu ada batuk, demam, sesak nafas, dan sakit tenggorokan. Untuk komplikasi yang dapat terjadi yaitu ada infeksi paru-paru, gagal ginjal, gangguan pernafasan akut, dan kematian. Slide selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya yaitu Irma Listi. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan melanjutkan seberapa bahaya COVID-19. Jadi ibu-ibu bisa lihat di layar, jadi sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Dan sekitar 1 dari 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernafas, yang biasanya muncul secara bertahap. Dan bagi orang yang berusia lanjut dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung, mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah. Melihat perkembangan hingga saat ini, sekitar 50% hingga konfirmasi telah dinyatakan membaik dan angka kesembuhan akan terus meningkat. Selanjutnya.
penyebaran di Indonesia. Jadi bisa dilihat di sini ada 5 proses penyebaran atau step atau progress stepnya, mulai dari tahun 2020 bulan 3 sampai tahun 2021 bulan 11. Jadi penyebarannya itu sangat signifikan dan meningkat pada tahun 2020 tanggal 13 sampai 14 Maret 2020, kasus COVID di Indonesia sebanyak 34 sampai 27 kasus. Sampai tahun 2021 bulan 11 tanggal 25 itu kasusnya sebanyak 372, yang sembuh 293 dan yang meninggal 16. Jadi setiap bulannya itu kasusnya semakin menurun. Selanjutnya, penularan COVID-19. Jadi di sini ada 3 poin. Yang pertama melalui droplet atau air liur yang keluar saat batuk dan bersin tanpa menutup mulut. Yang kedua melalui sentuhan atau jabat tangan dengan yang terinfeksi. Bervirus ke mata dan mulut. Selanjutnya, pencegahan COVID-19. Di sini ada 4. Yang pertama adalah mencuci tangan dengan sabun atau air. Apabila tidak sedia sabun dan air, gunakan hand sanitizer berbasis alkohol. Jadi gunanya mencuci tangan di sini itu karena kita saat beraktivitas itu tidak terlepas dari tangan. Jadi pasti kita memegang benda-benda atau barang-barang yang kita belum tahu apakah itu benar-benar bersih atau terbebas dari bakteri atau tidak. Dan mencuci tangan itu ada stepnya, itu 6 step. Mungkin ibu-ibu sudah pernah mendengar. Yang kedua itu menggunakan masker, terutama di dalam ruangan atau jika pembatasan fisik tidak memungkinkan. Dan Anda dengan atau tisu. Yang ketiga, tetaplah di dalam rumah alias melakukan isolasi sendiri. Sebaiknya pilih ruangan terbuka dan berventilasi baik. Buka jendela jika berada di dalam ruangan. Yang keempat yaitu lakukan social distancing. Yang dimaksud social distancing ini adalah memberi jarak setidaknya 2 meter dari orang lain, khususnya yang sedang batuk atau bersin. Oke. Selanjutnya, karena sudah selesai, saya akan serahkan kepada MC. Mungkin ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk para narasumber yang sudah menyampaikan materi. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab atau diskusi untuk para audiens. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, saya izin bertanya, siapa saja yang beresiko terinfeksi COVID-19? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Intan yang sudah bertanya. Kita tampung dulu pertanyaannya. Untuk para audiens yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan untuk Mbak Dia Yuli, jika ada yang ingin dipertanyakan. Baik, terima kasih sudah memberikan waktu untuk bertanya. Izin bertanya sebelumnya, bagaimana cara virus COVID-19 dapat menyebabkan masalah pernafasan? Baik, terima kasih. Terima kasih.
Kita tampung dulu pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lain lagi? Izin bertanya, bagaimanakah untuk membedakan antara akibat infeksi COVID-19 dengan influenza biasa? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Dinda yang sudah bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, apakah kalau sudah vaksin terkena COVID-19? Terima kasih. Mohon maaf, untuk Mbak Christina Ningsih, bisa diulangi pertanyaannya? Kurang jelas. Apakah kalau sudah vaksin tidak terkena COVID-19? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, Silahkan. selain batuk, demam, dan sesak nafas, apakah ada gejala lain pada orang yang terjangkit COVID-19? Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi untuk para peserta? Ada yang ingin bertanya lagi? Baik, jika sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, untuk notulen saya serahkan. Dan mohon izin untuk membacakan ulang pertanyaan yang sudah ditampung tadi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan mengulang pertanyaan yang sudah saya catat. Pertanyaan pertama, siapa saja yang beresiko terinfeksi COVID-19? Silakan narasumber untuk Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari siapa tadi? Maaf, lupa. dari Mbak Intan kalau nggak salah. Baik, sebentar ya. Saya ulang ya, tadi pertanyaannya, siapa saja yang berisiko terinfeksi COVID-19? Apakah benar? Iya, benar. Itu benar ya. Baik. Orang yang tinggal atau berpergian di daerah di mana COVID-19 bersirkulasi sangat mungkin berisiko terinfeksi. Mereka yang terinfeksi adalah orang-orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala melakukan perjalanan dari negara atau wilayah terjangkit atau yang kontak erat seperti anggota keluarga, rekan kerja, atau tenaga medis yang merawat pasien sebelum mereka tahu pasien tersebut terinfeksi COVID-19. Petugas kesehatan yang merawat pasien yang terinfeksi COVID-19 beresiko lebih tinggi dan harus konsisten melindungi diri mereka sendiri dengan prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi yang tepat. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dia atas jawabannya. Ya, sama-sama. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana proses ini menyebabkan masalah pernafasan. Dipersilahkan narasumber untuk menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari dia. Bagaimana proses
menyebabkan masalah pernafasan. Apa benar itu pertanyaannya? Iya, benar. Oke. Jadi saat virus ini berkembang, mereka mulai menginfeksi sel-sel di sekitarnya. Gejalanya biasanya itu mulai terasa di belakang tenggorokan, berupa rasa nyeri tenggorokan dan batuk kering. Lalu virus dengan cepat merambat masuk ke dalam pangkal paru-paru, hingga masuk ke dalam paru-paru. Proses ini merusak jaringan pada paru-paru, membuat jaringan ini membengkak sehingga lebih sulit bagi paru-paru untuk memasuk oksigen dan menyalurkan keluar karbon dioksida. Pembengkakan pada jaringan paru dan kekurangnya oksigen dalam darah membuat jaringan tersebut terisi dengan cairan, nanah, sel, dan sel yang mati. Radang paru-paru itu juga bisa muncul. Ini biasanya membuat pasien mengalami kesulitan bernafas, sehingga pasien itu akan membutuh alat bantu pernafasan, seperti ventilator. Dalam beberapa kasus terjadi yang disebut sindrom kesulitan pernafasan akut atau acute respiration distress syndrome, sehingga dengan ventilator pun pasien bisa meninggal karena kesulitan bernafas. Jawaban dari saya cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya adalah bagaimana membedakan antara sakit akibat terinfeksi COVID-19 dengan influenza biasa. Dipersilakan narasumber untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan. Bagaimana membedakan antara sakit akibat infeksi COVID-19 dengan influenza biasa? Benar ya pertanyaannya? Iya, benar. Baik, orang yang terinfeksi COVID-19 dan influenza atau yang sering disebut flu akan mengalami gejala infeksi saluran pernapasan yang sama, seperti demam, batuk, dan pilek. Walaupun gejalanya sama, tapi penyebab virusnya berbeda-beda, sehingga kita sulit mengidentifikasi masing-masing penyakit tersebut. Pemeriksaan medis yang akurat disertai rujukan pemeriksaan laboratorium sangat diperlukan untuk mengonfirmasi apakah seseorang tersebut terinfeksi COVID-19 atau tidak. Bagi setiap penderita demam, batuk, dan sulit bernapas, sangat direkomendasikan untuk segera mencari pengobatan dan memberitahukan petugas kesehatan jika mereka telah melakukan perjalanan dari wilayah terjangkit dalam 14 hari sebelum muncul gejala atau jika mereka telah melakukan kontak erat dengan seseorang yang sedang menderita gejala infeksi saluran pernapasan. Sekian, terima kasih. Mbak Baik. atas jawab. Baik, selanjutnya adalah selain batuk, demam, dan sesak nafas, apakah ada gejala lain pada orang yang terjangkit COVID-19? Dipersilakan untuk narasumber untuk menjawab. Bisa diulang pertanyaannya? Selain batuk, demam, dan sesak nafas, apakah ada gejala lain pada orang yang terjangkit COVID-19? Dipersilakan untuk narasumber untuk menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Tadi soalnya selain batuk, demam, dan sesak nafas, apakah ada gejala lain pada orang yang terjangkit COVID-19? Jadi gejalanya selain yang batuk, demam, dan sesak nafas itu diare, sakit kepala, hilangnya rasa pengecap, hilangnya kemampuan untuk mencium. Jadi susah mencium sesuatu gitu. Dan yang terakhir adalah ruam di kulit. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaannya adalah apakah kalau sudah vaksin tidak terkena COVID-19?
Untuk narasumber dipersilahkan menjawab. Baik, saya izin menjawab. Pertanyaan tadi, apakah kalau sudah vaksin tidak terkena COVID-19? Jawabannya yaitu orang yang sudah vaksin masih mungkin tertular dan menularkan COVID. Meski begitu, orang yang sudah divaksin akan mengalami gejala yang ringan dan asimptomatik karena kekebalan tubuhnya meningkat. Sekian jawaban dari saya. Apakah ada yang ingin tanyakan lagi? Silahkan untuk para audiens yang lain, apakah ada yang ingin dipertanyakan lagi? Baik, saya izin bertanya. Langsung saja ke pertanyaannya, yaitu salah satu pencegah COVID-19 itu dengan vaksin. Tapi ada nggak sih efek yang ditimbulkan setelah vaksin? Terima kasih. Baik, untuk narasumber bisa dijawab pertanyaan dari Mbak Dita. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Jadi efek samping setelah vaksin itu yang pertama, nyeri pada lengan. Biasanya tuh nyerinya di tempat suntikannya itu. Terus yang kedua, sakit kepala atau nyeri otot. Yang ketiga, nyeri sendi. Yang keempat, itu biasanya setelah divaksin itu akan menggigil. Dan yang kelima, itu mual dan muntah. Yang keenam, rasa lelah. Dan yang ketujuh, ini efek samping yang biasanya dialami oleh kebanyakan orang itu demam. Biasanya suhunya mencapai 37,8 derajat Celcius. Terima kasih, sekian dari jawaban saya. Oke, baik. Terima kasih untuk para narasumber. Saya kira sudah cukup. Saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk para narasumber yang luar biasa karena sudah menjawab pertanyaan dari para audiens. Akhirnya kita berada pada penghujung acara. Sebelum kita menutupnya, mari kita sama-sama membaca hamdallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian saya cukupkan acaranya sampai di sini. Saya selaku moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata dan perbuatan. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.